Hari ini kita akan membahas tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Yang kita bahas pertama itu nanti kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, baru perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, like dan subscribe video ini. Langsung saja bagian A, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri, sehingga terjadi perpecahan di dalam kerajaan itu. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendles pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Penderitaan itu diwujudkan dengan adanya kerja paksa atau kerja rodi. Kerja rodi ini membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, mulai dari Anyar sampai Panarukan. Tujuannya untuk kepentingan militer, supaya tercepat akses pergerakan militer Belanda. Baru yang kedua, kultur stil, itu tanam paksa. Tanam paksa ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Rakyat diwajibkan menanami sebagian daripada sawah ataupun ladang mereka dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Tanam paksa ini juga membuat masyarakat semakin menderita dan semakin miskin. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, diantaranya yaitu pertama Baron van Houvel, Edward Douws Dekker, Mr. van Deventer. Edward Douws Dekker ini yang sering juga dikenal dengan Multatuli, nama samarannya itu Multatuli, itu menulis sebuah buku, judul bukunya itu Max Havelaar pada tahun 1860 yang menceritakan ataupun menggambarkan penderitaan rakyat Lebak, Banten. Jadi bukunya si Edward Douws Dekker atau yang sering dikenal dengan Multatuli menceritakan, nama bukunya itu Max Havelaar, menceritakan tentang penderitaan ataupun menggambarkan penderitaan rakyat Lebak, Banten pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Maka Mr. van Deventer ini mengusulkan politik balas budi untuk membalas kebaikan ataupun politik balas budi kepada bangsa Indonesia. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu yang pertama itu edukasi. Edukasi ini untuk mendirikan sekolah-sekolah, pendidikan, namun tujuannya itu untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang murah. Baru ada transmigrasi, perpindahan penduduk
Baru ada irigasi. Irigasi ini tujuannya untuk mengairi sawah-sawah ataupun ladang-ladang punya Belanda di Indonesia. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo atas inisiatif dan dorongan Dr. Wahidin Sudirohosodo. Berdirinya Budi Utomo mendorong munculnya organisasi pemuda yang lainnya. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohosodo. Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Bahwa orang pribumi itu menjadi orang terbelakang dan orang yang terjajah. Ya iki tak balik ke kowe, nggonen tuku obat sak teruse. Ini nek saiki obatnya tak kei, kowe tak sangoni. Pendidikan, senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Ia menjadi senjata untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan kemajuan bangsa. Kini, ribuan anak negeri penuh kesadaran mengejar pendidikan untuk masa depan. Ini berbeda jauh dengan kondisi ratusan tahun silam. Dari Jogja, di tahun 1852, lahirlah sosok pejuang yang rela meninggalkan pekerjaan dan menjual seluruh hartanya untuk memperjuangkan kesadaran kebangkitan melalui pendidikan. Seorang dokter Jawa sekaligus jurnalis pribumi pertama yang menjadi pelopor kebangkitan nasional. Dialah Wahidin Sudirohosodo. Ini salah satu keluarga keturunan Dr. Wahidin. Tri Hastuti Nilawardani, akrab dipanggil Tuti, adalah buyut Wahidin. Banyak kenangan dan kebanggaan yang ia simpan tentang eyangnya. Seperti hari ini, Tuti mengajak keluarganya berziarah ke makam Wahidin. Anak-anak yang Saya Tri Hastuti. Saya buyut dari Dr. Wahidin, dan jalur saya dari Dr. Wahidin punya putra dua, Subroto Abdullah dan Sulaiman Mangunhusodo.
Nah, Subroto Abdullah mempunyai putra banyak sekali, termasuk ibu saya, Ibu Trijoto yang makamnya di sini. Nah, Ibu Trijoto mempunyai putra, itu ada Hutomo, ada Trimurni, Duto Seto, dan nomor 4 saya. Jadi jalur saya dari Subroto Abdullah. Tuti merekam dengan baik dalam ingatannya kisah-kisah tentang Wahidin Sudirohusodo. Saya mengenal sosok Wahidin itu pertama dari ibu. Ibu almarhumah sering cerita, juga dari Eyang Buyut. Eyang Buyut itu besan yang ibunya Bu Ngadisah, garwane Subroto Abdullah. Kan dari Solo. Jadi Eyang Buyut kan besannya dari Eyang Buyut plus dari ibu almarhumah. Wahidin lahir dan dimakamkan di Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Melati merupakan hadiah Amangkurat I kepada kakek Wahidin. Karena beliau dulu itu menurut cerita ibu memang asli Melati ya, asli Melati. Terus tapi dalamnya yang asli juga saya kurang begitu tahu, cuman ini cerita dari ibu asli Melati. Wahidin memiliki garis keturunan dari Kerajaan Goa di Makassar. Kalau dari jalur dulu itu dari Makassar, ada dari Kesultanan Makassar itu dimintai bantuan untuk meleremkan Trunojoyo berontak. Nah, Kesultanan Amangkurat pertama itu mengatakan sama Kraeng Galesong, Kraeng Dubo Manggaleng, apa Kraeng Dalesong, pokoknya dari Kesultanan Makassar. Lah Kesultanan Amangkurat ini mengatakan, nek kowe iso ngleremke Trunojoyo, nanti kamu saya kasih sebidang tanah di Melati dan saya kasih putri dari asli Dusun Melati. Ini terbukti tak jauh dari makam ini terdapat makam Daeng Nobo kakek Wahidin. Makam-makam tak bernama ini diperkirakan makam pasukan Kraeng Nobo yang membantu mengalahkan Trunojoyo. Wahidin sosok dokter Jawa yang dermawan. Perjuangan Dr. Wahidin bukan saya ketahui, tapi dari ibu juga ya. Dari sumbernya dari ibu juga. Sosialnya mungkin terlalu besar. Misalnya dia praktek, itu bukan pasien membayar Eyang Buyut, tapi Eyang Buyut membayar pasien. Kalau pasien itu membayar, itu beliau selalu mengatakan, kata ibu, kowe wis iso ngliwet po nang omah. Nek wis iso ngliwet, iki tak tampa duit iki, ning tak balekke kanggo anakmu sing lara. Ora kanggo kowe, nek kanggo anakmu. Ning nek kowe sing lara, ya iki tak balekke kowe nggonen tuku obat sak teruse. Ning nek saiki obate tak kei, kowe tak sangoni. Itu. Tak hanya itu, banyak tanah warisan Dr. Wahidin yang diwakafkan. Beliau tidak harta itu bukan apa-apa. Buat yang harta itu bukan apa-apa. Jadi kalau dia ngegeki harta,
kaya, anak turunnya kaya semua. Ini Melati milik yang Wahidin. Terus di sana itu di dekat Malioboro yang sekarang itu dari sampai ke Malioboro itu tanah milik Dr. Wahidin. Tapi semua diwakafkan. Warisan ojo dienggo rebutan. Nek nggo rebutan wong anakku akeh luwih becik tak keke wong. Nek tak keke wong wis tentrem. Aku ora mikir mati ora tak gawa. Ia juga seorang dokter yang sangat nasionalis. Yang saya selalu ingat dari ibu, kowe gitu tiru eyangmu buyut. Eyangmu buyut ki nasionalismenya kuat sekali. Coba didelok. Tindak ngendi wae mesti nganggo sorjan, nganggo lurik, nganggo blangkon. Ora pernah eyang buyutmu ki ngagem celana panjang, dadasan. Walaupun dia dilantik jadi dokter pun tetap pakai seperti itu. Jenenge Dokter Jowo. Wahidin juga seorang budayawan. Memang dalang beliau. Kalau menurut ibu saya, beliau dalang keraton, tapi bukan keraton Kasultanan ya, keraton Pakualaman. Justru Pakualaman beliau. Dari ibu ngendiko kalau yang Wahidin Putri nggak suka kalau pakai sinden, nggak suka. Katanya begini, wong kowe dhewe wis pinter nembang kok dadak nganggo sinden. Akhirnya ya yang Wahidin ya sudah nggak usah pakai sinden. Jadi beliau ndalang ya sambil nembang. Katanya yang Putri, katanya yang buyut, oh mbahmu itu suaranya apik banget. Gitu. Wahidin bukan hanya kebanggaan keluarga Tuti, tapi juga kebanggaan bangsa Indonesia. Hingga nama dan perjuangannya diabadikan di Museum Kebangkitan Nasional. Selain seorang dokter dan budayawan, Wahidin adalah seorang pejuang. Dalam usia senja dan digerogoti berbagai penyakit, Wahidin justru berkeliling Pulau Jawa untuk mewujudkan gagasannya. Sampai beliau waktu mau perjuangan itu kan beliau dari sejarawan ingin sekali melacak perjalanan Dr. Wahidin. Sulit untuk dilacak, sulit sekali karena beliau dari kota A ke B, kadang-kadang jalan, kadang-kadang kendaraan apa yang bisa beliau naikin. Itu aja. Jadi ya kalau saya mendengar cerita dari itu, wah semono gedene yang kubuyut perjuangan itu. Dari grafis ini dapat kita runut jejak perjuangan Wahidin selepas pensiun. Tahun 1900, Wahidin mengundurkan diri sebagai dokter dan pensiun dari pegawai pemerintah Hindia Belanda. Setelahnya, dia menjadi redaktur surat kabar Retno Dumilah. 1 tahun kemudian, Wahidin sepenuhnya memimpin surat kabar Retno Dumilah. Sejak inilah, Wahidin mulai berubah haluan dari konservatif menjadi radikal. Wahidin memiliki nama samaran Pak Minto. Bersama Dr. Rajiman,
ia menjadi penulis utama di Retno Dumilah. Ia mengubah haluan Retno Dumilah dengan menambah menu artikel politik serta penggunaan bahasa Melayu. Retno Dumilah menjadi ladang semai semangat kebangsaan saat itu. Pada 1905, Wahidin juga melakukan propaganda melalui ceramah, yang hasilnya dimuat di Retno Dumilah. Setelah 6 tahun di surat kabar Retno Dumilah, akhirnya Wahidin mengundurkan diri. Di tahun yang sama, Wahidin menjual seluruh hartanya dan memulai propaganda dengan keliling Pulau Jawa. Propaganda Wahidin ditentang oleh para priai dan pemerintah kolonial Belanda. Muncul ketakutan jika usaha Wahidin berhasil, pribumi akan menjadi pandai dan bangkit. Kondisi ini mengancam kedudukan priai dan pihak kolonial. Setelah perjalanan keliling Jawa yang tak begitu menggembirakan, Wahidin mendatangi para pelajar Stovia. Saat itu, usia Wahidin 55 tahun, sedangkan usia para pelajar Stovia berkisar 15 hingga 20 tahun. Kedatangannya mengilhami pelajar Stovia untuk mendirikan Budi Utomo. Berselang 3 bulan setelah Budi Utomo berdiri, Budi Utomo cabang Yogyakarta didirikan dan Wahidin menjadi ketuanya. Di tahun 1910, Wahidin menggunakan majalah Guru Desa untuk menyebarkan propaganda. 1913, Wahidin mendirikan Darmaworo sebagai kelanjutan ide Studi Fonds. Setahun setelahnya, Darmaworo diakui pemerintah Hindia Belanda. 2 tahun setelah Darmaworo diakui, Wahidin meninggal dunia. Sepeninggalnya, banyak apresiasi diberikan kepada Wahidin. Seperti sudah mendapatkan firasat, 2 tahun sebelum meninggal, Wahidin menulis jika dirinya telah siap berpulang karena perjuangannya telah membuahkan hasil. Stovia kini telah menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Gedung ini menjadi salah satu jejak perjuangan Wahidin. Disinilah dia membakar semangat kebangkitan kaum pelajar Stovia hingga akhirnya mereka mendirikan Budi Utomo. Di ruangan inilah Budi Utomo dideklarasikan. Jadi 20 Mei 1908 pelajar Stovia berkumpul di sini untuk mendirikan Budi Utomo itu. Ini sebenarnya dokumennya hanya pernyataannya Gunawan Mangkusumo di buku Sumbangsi tadi, bahwa pada 20 Mei tadi mereka berkumpul di sini, kemudian sepakat untuk mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Tujuannya apa? Hampir sama, untuk memajukan rakyat yang sedang terjajah. Djoko Suryo, seorang sejarawan, mengisahkan perjuangan Wahidin melalui Budi Utomo. Tahap yang awal, tahap lahirnya kesadaran masyarakat yang plural, yang multi etnis ini mulai kesadaran untuk membangun sebuah orientasi pada budaya satu bangsa, ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo yang dipelopori oleh para pelajar mahasiswa Stovia, dokter Jawa pada waktu itu. Peran Budi Utomo itu menyadari bahwa orang pribumi itu menjadi orang terbelakang dan orang yang terjajah. Tadinya orang Indonesia pribumi sebenarnya tidak merasa dijajah. Tidak terjajah, itu rasa terjajah itu ada ya sudah dianggap itu sudah nasibnya ya begini ya. Ya miskin dan sebagainya ya sudah, bodoh ya sudah. Tapi dengan Budi Utomo
dia lalu disadarkan, kamu bodoh itu karena kamu itu menjadikan kamu itu gampang dijajah dan jadi terjajah, jadi makin terbelakang. Oleh karena itu kamu harus merubah diri. Cara merubah diri kamu harus belajar. Nah ini gerakannya itu belajar itu yang intinya peran dari Budi Utomo dan peran dari Wahidin Soedirohusodo itu. Yogyakarta menjadi tanah kelahiran Wahidin, sekaligus tempat kongres pertama Budi Utomo. Di lokasi ini, kongres itu dilaksanakan. Kini, tempat itu menjadi SMA Negeri 11 Yogyakarta. Itu sekarang di SMA 11 Jetis. Dulu itu di tempat quick school. Wahidin merupakan pimpinan kongres pertama Budi Utomo. Oleh karena itu lalu mereka melakukan kongres dalam rangka untuk mendiseminasi, menyebarkan gagasan tentang pembaruan yang dilakukan Budi Utomo itu kepada masyarakat elit, masyarakat yang terpelajar. Karena yang orang terpelajar lain itu tuh orang Pamong Praja, orang pegawai, amtenar. Jadi itu disambut oleh Pamong Praja dan Pamong Praja itu mendukung, dan ini keberhasilannya ini Wahidin dan Budi Utomo itu karena bisa lalu menggerakkan kaum elit Indonesia terpelajar yang sudah bekerja pada pemerintah, dan mereka lalu melakukan gerakan itu. Kelahiran Budi Utomo yang dipelopori oleh Wahidin menjadi momentum kebangkitan bangsa ini. Setelah Budi Utomo melakukan pergerakan buka sekolah-sekolah bumi, itu lalu memberikan trigger lahirnya pergerakan berikutnya. Gerakan organisasi Muhammadiyah yang sama-sama melakukan aktualisasinya dalam bentuk membuat sekolah-sekolah, dan kedua membuat klinik-klinik kesehatan, karena menyadari orang pribumi terbelakang dalam pengetahuan, tapi juga terbelakang dalam kesehatan. Muhammadiyah melakukan gerakan itu. Ini disebutin pengaruh berikut dari yang digerakkan oleh Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu menjadi peletup, meletupkan lagi gitu. Jadi letupannya pada Serikat Islam, pada Muhammadiyah. Pendidikan menjadi misi utama Wahidin dan Budi Utomo. Cita-citanya untuk memajukan orang yang mempunyai pemikiran yang maju. Nah, waktu itu semboyan mereka untuk menjadikan orang pribumi itu mempunyai orientasi maju. Itu yang utama. Menjadi orang yang maju itu orang yang punya budi yang utama, yang luhur. Nah, dengan jalan apa? Dengan jalan membuka sekolah-sekolah orang pribumi itu. Nah ini yang dipelopori tadi oleh pergerakan organisasi Budi Utomo yang didirikan antara lain pemimpinnya Wahidin Soedirohusodo itu. Menggalang beasiswa melalui studi Fonds menjadi strategi Wahidin. Gagasan cerdas dari Wahidin. Nah itu Wahidin perannya itu mempunyai gagasan untuk melakukan triggernya dengan membuat studi Fonds dalam melancarkan pembuatan sekolah-sekolah. Cita-cita Dr. Wahidin itu dulu mendirikan studi Fonds ya, jadi sekolah nggak membayar, anak asuh apa. Jadi sekarang ada anak asuh, ada mau sekolah gratis apa itu sebetulnya itu ide dari yang Wahidin, tapi sebelum bisa dilaksanakan yang keburu itu ya.
Wahidin sosok yang sangat menginspirasi bagi bangsa dan keluarganya. Dia menjadi tokoh yang menyadari bahwa dirinya dan masyarakatnya itu beda dengan orang Barat. Dan perbedaan itu yang mendasari bangsanya itu pantas itu dijajah dan pantas itu terbelakang dan miskin. Itu peran dari Wahidin itu pembangkit dan sekaligus pembangkit orang yang lalu timbul kebangkitan, kesadaran, kalau demikian kita harus berusaha supaya jangan lagi bodoh dan terbelakang dan miskin. Yang mencapai puncaknya nanti tahun 1920 meningkat lalu meletup ke kelahiran orientasi yang lebih maju lagi, lebih luas dan lebih maju lagi, mencapai kemerdekaan. Nah, kemudian itu melahirkan organisasi yang di negeri Belanda itu Perhimpunan Indonesia. Di negeri Belanda itu ya ada Hatta, ada apa segalanya. Nah, mereka menyebut nama Indonesia pertama kali digunakan itu Perhimpunan Indonesia. Tak heran jika Wahidin disebut sebagai bapak pelopor kebangkitan nasional. Ya memang pelopornya dia menjadi orang pertama yang mencetuskan gagasan tadi untuk melakukan kegiatan penyadaran. Jadi dia jadi pelopor karena mereka yang pertama kali sadar karena apa? Wahidin jadi termasuk orang terpelajar pertama yang kemudian bisa mengambil hikmah dari studinya itu, menyadarkan dirinya, melihat ternyata kanan kirinya orang-orang pribumi ini ternyata beda. Pada tahun 1973, pemerintah menetapkan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai pahlawan nasional. Hal ini menjadi kebanggaan Tuti ketika bercerita kepada putra-putrinya karena ia yang menerima piagam penghargaan tersebut. Pertama, saya tanggal 10 November tahun 73 dapat undangan ke Jakarta menerimakan piagam pengangkatan sebagai pahlawan nasional. Itu bersamaan dengan Dr. Wahidin, W.R. Supratman, Dr. Suharso, Yosudarso, terus Patimura, Diponegoro, terus Hasanuddin, terus 12 orang ini yang dapat penerimaan ini, dapat piagam. Lah setelah itu cuman beberapa bulan, ya setahun kemudian atau beberapa bulan Pak Debas menerima lagi. Cuman ini bukan pahlawan nasional, cuman penghargaan sebagai pahlawan nasional. Jadi ada dua versi lah. Mungkin ini yang piagam yang di Pak Debas ini mungkin disimpan di Museum Basuki Abdurrahman Jakarta mungkin loh. Kalau pas Upacara itu ada, saya merasa punya kebanggaan tersendiri. Jadi ada terharu. Yang pertama kebanggaan banget. Saya waktu menerima piagam itu, saya seperti mimpi. Dan saya masih terngiang-ngiang. Butin itu ngendiko dari Yogyakarta. Dalam ya, saya bahasa Jawa. Inggih dalam saking Yogyo. Oh, cucu buyut Dr. Wahidin, buyut. Oh, nggih.
Terus saya dicium sama Putin. Terus beliau mengatakan, "Jeng, derek nggih pun lajengken perjuanganipun Eyang Buyut." Saya cuma bilang, "Inggih, mugi-mugi dalem saged nglajengaken." Pertama nasionalismenya, kedua sepi ing pamrih rame ing gawe. Itu saya ugemi. Jadi kalau saya mau menolong orang jangan tanggung-tanggung, dan saya tidak bisa untuk berbohong. Jadi kalau saya punya bilang punya, kalau tidak punya tidak punya. Kalau saya menjanjikan aku ora janji ning tak coba. Dan tirakatnya besar sekali. Mungkin warisan saya yang dari Yang Wahidin, tirakatnya yang buat orang lain itu yang saya tanamkan ke saya. Jadi misalnya toh aku ngrekoso iki terus ben aku ora apa-apa iki tak nggo wong liya. Sekian dan terima kasih.